melakukan cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini saya sudah ada data responden yang berjumlah 30 responden dan ada variabel X1 yaitu body image, variabel X2 efektivitas promosi, dan variabel 3 keputusan pembeli. Di sini sudah ada data hasil kuesioner yang sudah ditabulasikan. Yang pertama, kita ambil labelnya terlebih dahulu. Kita copy dari X1 sampai dengan total Y. Kita copy lalu kita paste di sheet Excel yang kosong menggunakan format transpose. Lalu kita hapus spasinya pada total. Lalu kita copy dan paste di variabel view. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Measure juga kita ganti menjadi scale. Untuk yang lain tidak perlu diganti, kita balik lagi ke data view-nya. Karena masih kosong, kita copy dari hasil tabulasi kuesioner yang ada di Excel tadi. Kita copy sampai 30 ke bawah. Lalu kita paste. Kita cek kembali apakah sudah sesuai 30 responden. Langkah selanjutnya yaitu menghitung validitas. Caranya dengan klik Analyze, klik Correlate, Bivariate, pindahkan semua item yang ada di kiri ke sebelah kanan, pastikan centang person dan klik OK. Lalu akan muncul outputnya. Dari sini kita akan bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sebelum melihat valid atau tidaknya, pastikan dahulu data yang diolah jumlahnya sudah sesuai dengan data yang diinput. Caranya dengan melihat bagian N-nya sudah sesuai, yaitu 30. Setelah sesuai, kita cek itemnya valid atau tidak dengan cara melihat di bagian signifikan totalnya. Jadi korelasi signifikan totalnya apabila di bagian totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Di X1 signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. X2 nya juga lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. X3 nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. X1 totalnya lebih kecil daripada 0,05 dapat dikatakan valid juga. Untuk X4 nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid juga. X5 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Untuk X6 nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan tidak valid.
total X2 yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Y1 itu nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Y2 juga sama, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Y3 juga sama, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid. Y4 juga lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan valid juga. Jadi dari data kolerasi yang tidak valid yaitu ada di X6, karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Di sini nilainya 0,110. Selanjutnya kita akan menghitung uji reliabilitas Cronbachh alpha-nya dengan cara klik analyze, lalu scale, lalu reliability analyze, masukkan X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, Y4, lalu klik statistik. Centang correlation, covariance, scale item, dan juga means. Modal menggunakan alpha. Oke. Maka akan muncul output dokumen reliability. Tampilannya seperti ini. Kita lihat dari yang reliability, statistik dan case-nya di sini udah benar nilainya. Total jumlahnya ada 30 responden, sudah sesuai. Untuk Cronbachh alpha-nya harus lebih dari 0,06. Di sini Cronbachh alpha-nya 0,926. Jadi nilai tingkat statistiknya dapat dikatakan reliable karena lebih dari 0,06 Cronbachh alpha-nya. Cukup sekian penjelasannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.